Dianggap hina raja, Haikal Hasan terancam ditangkap oleh otoritas keamanan Arab Saudi. Ini tayang pada hari Selasa pukul 11.37 atau BPJH. Haikal Hasan Baraas dikabarkan akan ditangkap oleh otoritas keamanan Arab Saudi. Haikal dinilai telah menghina Raja Arab Saudi. Negara itu, Haikal terpaksa membatalkan kunjungannya ke negeri petrodolar itu. Namun, Haikal itu menyatakan kabar tersebut fitnah dan dia akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang telah memfitnahnya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kalau saya telusuri, kelihatannya kabar tersebut itu muncul di media inilah.com ya, media online ini, dan kemudian banyak dikutip oleh media-media lain. Kenapa saya menyimpulkan ini dari inilah.com? Yang dari penelusuran saya, yang kelihatannya yang pertama kali memberitakan ini adalah inilah, dan baru kemudian ada media lain ada yang mengutip mentah-mentah, kemudian ada juga yang melakukan follow up story-nya. Kelihatannya media inilah ini mendapat info eksklusif dari sumbernya di kalangan intelijen, dan kemudian dia menurunkan berita itu dan dikutip oleh media-media lain. Inilah juga sudah melakukan semacam cross check, cover both side, sehingga ya berita ini sebenarnya cukup berimbang. Tapi saya terkejut juga kalau kemudian Haikal menyatakan akan menyeret ke meja hijau. Siapa yang dia maksud diseret, itu medianya atau narasumbernya? Inilah.com pada edisi Selasa 4 Januari 2025 menayangkan berita dengan judul "Dianggap hina raja, Haikal Hasan terancam ditangkap oleh otoritas keamanan Arab Saudi." Ini tayang pada hari Selasa pukul 11.37. Beritanya begini. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), Haikal Hasan terancam akan ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi bila menghadiri acara Makkah Halal Forum 2025 yang digelar pada 25 sampai 27 Februari 2025 ini, karena dia telah dianggap menghina kerajaan Arab Saudi. Menurut sumber inilah.com yang memperoleh informasi dari perwakilan BIN di luar negeri, ini pada hari Selasa kemarin, Haikal tidak bisa hadir terkait pernyataannya yang menyebut negara Arab Saudi dengan sebutan Yahudi Arabia dalam podcast dengan YouTuber Ari Untung beberapa waktu yang lalu. Haikal mengajukan visa kunjungan kenegaraan tapi hanya diberi visa umroh. Sebelum Haikal berangkat, atasé politik kita di Arab Saudi memberi kabar supaya Haikal tidak datang karena ada info akan ditangkap. Dan akhirnya yang hadir wakil kepala BPJH, kata sumber tersebut. Pada waktu itu ketika berita ini diturunkan pada siang harinya, Haikal Hasan sendiri itu belum merespon saat dikonfirmasi seputar persoalan ini. Sedangkan wakil kepala BPJH, Afriansah Nur, menyangkal Haikal Hasan dicekal untuk kunjungan ke Arab Saudi akibat pernyataannya yang dianggap menghina kerajaan Arab Saudi itu. Menurut Afriansah, ketidakhadiran Haikal dalam acara Makkah Halal Forum tidak ada hubungannya dengan pernyataan itu. Menurut saya, info ini tidak benar, kata Afriansah ketika dihubungi oleh inilah.com pada hari Selasa kemarin juga ya, tanggal 4 Februari 2025. Adapun Afriansah menuturkan kehadirannya menggantikan Haikal pada acara tersebut dalam rangka menyesuaikan aturan pemerintah terkait perintah Presiden Prabowo ke seluruh pihak untuk efisiensi anggaran. Karena sekarang acara-acara yang bersifat seremoni dan hanya seminar-seminar biasa, pemerintah menghemat alias anggaran sekarang tidak ada. Oleh karena itu, kata Afriansah, BPJH tengah fokus menyesuaikan aturan pemerintah tersebut. Jadi lebih kepada kami sedang konsen ke internal dan fokus kerja nyata. Berita tersebut kemudian ini saya lihat dikutip sejumlah media, antara lain ini ya, Glora News itu dengan judul "Dianggap hina raja, Haikal Hasan Baraas terancam ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi." Si beritanya dan judulnya sama ini dengan mengutip inilah.com. Law and Justice itu juga menurunkan berita disebut hina raja, Babe Haikal terancam ditangkap keamanan Arab Saudi. Berita yang sama juga mengutip inilah. Sementara Fajar.co.id itu menurunkan judul Haikal Hasan Baraas terancam ditangkap otoritas Arab Saudi. Ini pernyataan lengkapnya saat sebut Yahudi Arabia. Tampaknya ini follow up story dengan melengkapi apa sesungguhnya yang diucapkan oleh Haikal sehingga membuat kerajaan Saudi berang. Ini beritanya seperti ini. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Haikal Hasan memberikan pernyataan kontroversi terkait Arab Saudi dan Liga Arab.
Dalam podcast di channel YouTube Ari Untung beberapa waktu lalu, ia menyebut Arab Saudi sebagai Yahudi Arabia. Kalau saya bilangnya bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Bodoh amat, kata Haikal Hasan di podcast tersebut. Anda bisa membayangkan ya ekspresinya Haikal Hasan yang orang kan sangat agresif ya, dan gaya Betawinya yang ceplos-ceplos itu. Ini memang menarik untuk dikutip gitu ya. Nah, dia melanjutkan, mereka mengklaim, menangis-nangis lah. Gue bilang sampai keluar biji mata loh, itu nggak ngaruh. Dia juga mengungkap terkait Arab Saudi yang memberikan bantuan saat menurunkan Saddam Hussein. Pesawat tempur mereka dan 4 juta tentara mereka ikut pada saat menurunkan Saddam Hussein. Ditambahkan lagi Liga Arab yang juga ikut memberikan bantuan militer saat menggempur Yaman. Ini wartawannya kelihatannya salah karena dia menyebutkan ditambah lagi liga. Liga Arab itu bukan liga sepak bola. Ini adalah sebuah liga yang beranggotakan negara-negara Arab gitu ya, bukan liga sepak bola. Karena hal inilah Haikal Hasan tampaknya kesal lantaran tidak ada satupun peluru yang ditujukan ke Israel saat menyerang Palestina. Semua liga Arab mengeluarkan senjatanya, pelurunya dan pesawat tempurnya yang ditujukan ke Yaman. Tapi tidak satupun peluru yang ditujukan ke Israel yang benar-benar membantai anak cucunya di Gaza. Yang saya kutip dari fajar.co.id. Nah, rupanya inilah.com tidak lama kemudian berhasil mengontak Haikal Hasan dan dia membantahnya. Bahkan dia menyebut fitnah dan akan diseret ke ranah hukum. Ditanya begini ini. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan membantah terancam akan ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi bila menghadiri acara Makkah Halal Forum 2025 yang digelar pada 25 sampai 27 Februari 2025. Karena dianggap menghina kerajaan Arab Saudi. Fitnah dan akan kami seret ke meja hijau. Laporan lengkap dan bukti sedang disiapkan, kata Haikal saat dihubungi oleh inilah.com di Jakarta hari Selasa, menanggapi dirinya disebut-sebut akan ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi tersebut. Nah, ini kemudian pengulangan lagi disebutkan tadi yang dia dapat sumber dari inilah.com, dari perwakilan BIN di luar negeri, dan ini terkait dengan pernyataannya di podcastnya Ari Untung seperti yang saya bacakan sebelumnya. Nah, ternyata selain informasi dari Kepala Perwakilan BIN di luar negeri, informasi masalah tersebut juga sudah diketahui oleh Kantor Staf Presiden KSP dan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Riyadh, Arab Saudi. Jadi ini sebenarnya inilah sudah melakukan verifikasi ya ke berbagai sumber. Saya tidak tahu apakah mereka melakukan verifikasi atau dia mendapatkan dari sumber yang sama bahwa dia mendapatkan informasi ya. Itu infonya dari BIN dan juga sudah diketahui oleh Kepala Staf Presiden dan juga Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Dan kemudian ini kembali dikutip pernyataan dari Wakil Kepala BPJH, Afriansah Nur, yang dia menyatakan bahwa ketidakhadiran Haikal dalam acara Makkah Halal Forum tidak ada hubungannya dengan pernyataannya itu. Menurut saya info itu tidak benar. Nah, rupanya setelah paginya dia memberi penjelasan, kemudian Afriansah itu menambahkan klarifikasinya bahwa akhirnya BPJH itu tidak mengirim siapa-siapa ke acara di Makkah Halal Forum dengan alasan kegiatan tersebut tidak urgen. Kalau tadi paginya sebelumnya kan dia menyatakan bahwa dia yang akan berangkat menggantikan Haikal Hasan Baraas. Nah, bagaimana duduk soalnya dan siapa yang akan diseret ke meja hijau oleh Haikal Hasan ini? Apakah media yang pertama kali memberitakannya dalam hal ini adalah inilah.com? Kalau urusannya media, ini sekedar mengingatkan karena Haikal Hasan ini kan sahabat saya juga ya, sahabat lama ini bahwa nggak bisa gitu, kalau ada urusannya dengan media itu langsung diseret, apalagi diseret ke meja hijau. Bahkan ke polisi pun itu nggak boleh dan polisi pasti akan menolak dan dia biasanya meminta agar mengajukan dulu komplainnya itu ke Dewan Pers. Karena memang ada macam MOU ini antara kepolisian dan Dewan Pers, bahwa setiap kali ada yang berkaitan dengan sengketa produk jurnalistik itu, mestinya itu dibawa ke ranah Dewan Pers dulu. Kalau kemudian Dewan Pers itu kemudian misalnya biasanya memerintahkan untuk diberi hak jawab, dan kalau ternyata kemudian dianggap itu tidak memadai atau bahkan hak jawabnya tidak ditunaikan oleh medianya, itu mungkin nantinya bisa direkomendasikan ke polisi. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk melaporkan ke polisi, apalagi kemudian membawanya ke meja hijau. Meja hijau apa maksudnya? Apakah gugatan perdata? Ini juga nggak jelas ya. Apalagi kan inilah.com juga sudah melakukan konfirmasi, ya sudah menghubungi Haikal Hasan Baraas, dan sebelumnya ketika tidak berhasil menghubungi Haikal Hasan, kan dia meminta konfirmasi dari wakilnya, yakni Afriansah Nur. Jadi sebenarnya ini dari sisi proses jurnalistik dia sudah melakukan
tahapan-tahapan yang benar gitu ya. Kalau bukan media misalnya yang dituntut, apakah sumber yang memberikan informasi kepada inilah.com itu yang akan dituntut? Siapa yang dimaksud? Karena tadi disebut sumbernya di kalangan BIN, bahkan juga katanya sudah dibenarkan oleh KSP dan juga Kedutaan Besar di Riyadh, Arab Saudi, Kedutaan Republik Indonesia ya. Nah ini juga sulit, kan nggak bisa juga, lagi kan media itu punya hak untuk melindungi narasumber, dan mereka tidak boleh kalau ketika diminta untuk menyebutkan siapa narasumbernya itu diatur dalam hak tolak. Ini juga diatur dalam undang-undang. Saya sendiri juga sudah mengontak Haikal Hasan Baraas, bagaimanapun dia juga seorang sahabat gitu ya. Saya ingin tahu bagaimana duduk persoalannya, meskipun dari inilah.com tadi kan jelas bahwa dia membantah itu. Tapi saya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mau dia seret ke meja hijau, itu medianya kah? Karena tidak hanya satu media, atau mereka yang memberikan info sebagai narasumber tadi. Tapi sampai berita ini masuk proses editing itu belum ada respon.